clue masjid gue di mana, ya terus habis itu ada ciri-ciri pelaku. Ada komen, Kak saya juga korban, nomor pelaku. Habis itu gue save di kontak tulisannya Ustadz Sudirman pencabul saya, biar kalau masuk di kontaknya orang bisa dilihat gitu. Banyak banget orang tua yang bahkan nggak terlalu peduli, Cing. Kayak anaknya nih jadi korban di kasus gue, anaknya cuma dipegang-pegang doang lah, nggak apa-apa selagi dia nggak jadi pelaku gitu. Predatornya ternyata di satu tempat yang sama itu ada 4 orang. Satu yang ketangkep, karena sisanya itu diputihkan kasusnya, di atas 12 tahun. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Eki Priagung. Stand-up comedian, penulis buku, hampir calon penulis buku. Iya, betul. Karena akan menerbitkan buku. Bergurau dari luka. Bergurau dari luka. Dari luka. A-nya dikasih dalam kurung. Pertama, bergurau, bergurau. Anjay. Bergurau dari luka. Memang luka sangat bisa menjadi bahan candaan sih. Betul. Tapi luka kita sendiri lah. Iya. Kalau luka orang lain kita candain memang agak riskan ya. Kadang-kadang bisa tersinggung. Iya. Nah kalau lo nih bergurau dari luka, memang lukanya lo. Luka gua bukan masyarakat Toraja. Ntar. Iya, tapi walaupun daerah dekat Toraja, dekat Makassar. Toraja itu di selatan juga? Sulawesi Selatan. Ya kemarin sempat ke Toraja juga main. Makanya ngecek langsung berapa jumlah kerbau yang harus dibayar. Diutus sama Panji. Kalau lo di Makassar. Ini bergurau dari luka ini apa nih? Cerita apa? Bergurau dari luka tuh sebenarnya ini apa namanya? Gue sadar bahwa ternyata kayak selama ini gue cuman berdamai aja sama takdir yang udah terjadi gitu, yang emang berdamai itu kurang kalau menurut lo? Berdamai dengan masa lalu atau takdir yang kurang menyenangkan buat kita gitu. Iya, itu kesannya kan kayak berdamai itu kayak berat banget gitu kan. Nah, entah kenapa tanpa sadar gue udah ngelakuin itu tanpa ada kata-katanya kan. Pas di stand up gue baru dengar kata berdamai, lu harus berdamai sama ini lu gitu. Tapi ternyata dari kecil gue udah ngelakuin itu. Dari kecil berdamai. Oh ya udah. Apa sih yang setiap orang kan pasti punya kesedihannya, lukanya gitu. Anjing, kayak bukan stand up comedian ini gue. Iya, nggak apa-apa lah. Ya habis itu kan sekarang lagi promo buku. Betul. Jadi bergurau dari luka tuh ya kadang lu mikir nih, anjir ini kok sedih banget ya hidup gue gitu. Pasti lu mikir kayak gitu, pasti semua orang pernah mikir kayak gitu. Tapi suatu hari itu pasti si luka yang tadi lu anggap gede banget, sedih banget, suatu hari itu cuma bisa, anjir nih dulu gue pernah kayak gini loh, kocak banget ya dulu hidup kayak gitu. Cuma bisa lu bercandain aja, atau bahkan lu pelajari, berguru dari situ gitu. Jadi itu kan biasanya nanti kalau mungkin di belakang layar Cing Abdel pasti lebih banyak bisa cerita tentang masa mudanya, itu cerita semua luka-luka pas babak belurnya pas masih muda deh itu. Betul. Isinya masa lalu kan cuman pelajaran pas kita udah bisa memaknai ini dulu cobaan apa kutukan nih gitu. Sekarang udah bisa dimaknai gitu kalau udah sambil kita ketawain. Iya, sambil kita ketawain gitu. Cuman itu doang bisa dilakuin. Itu lo lama nggak berdamainya itu? Dulu gua berdamai paling lama tuh masalah keluarga tuh. Itu lama banget. Itu kayaknya kalau nggak ketemu stand up juga nggak akan berdamai. Nah, gara-gara keluarga ini akhirnya luka-luka yang lain lebih bisa kelihatan. Bisa berdamai juga gitu. Itu 20 tahun adalah. 20 tahun. Karena kan gue stand up dari 2016, Cing. Stand up-nya juga dulu awal-awal masih bahas yang ringan-ringan, apa-apa. Makin lama kan ya orang tuh gue pengen coba deh bahas-bahas yang lebih personal gitu. Kayak 9 tahun gue baru suka sama stand up gitu. Baru suka sama diri gue sendiri. Pas gue bisa bawain
identitas gua gitu. Gua tinggal di lokalisasi dulunya di Makassar. Terus Lu habis tinggal itu, di lokalisasi? iya dulu di Makassar di lokalisasi dulu. Di dalam lokalisasi? Di dalam lokalisasi. Jadi setiap hari lo liatin orang-orang itu? Iya gitu. Dulu gua ngeliat kenapa ya, oh ini tuh foto keluarga ya, gua liat kayak ada foto-foto keluarga gue gitu kan. Tapi kok ada PPN gitu. Oh, kok ada harganya katalog ternyata. Gue baru tahu yang gitu-gitu. Iya. Itu kan kayak aneh banget ya. Iya. Bawah agak goblok. Iya. Kok di update terus tuh harga ya tiap 6 bulan. Ternyata bukan foto. Oh, tiap 6 bulan ya. Fotonya tetap still. Iya, karena masih muda terus. Biar muda terus. Biar nggak inflasi. Iya. Nah itu gue nggak tahu dulu. Nah di situ pas udah gue, kayaknya ini dulu yang gue kan di lokalisasi tuh sebelumnya dari Jawa pindah ke Makassar. Nah di Jawa tuh ikut nenek. Ini yang lokalisasi di mana? Di Makassar. Oh, di Makassar. Oke. Terus dari nenek, sebelum itu gue tinggal di Jawa Timur. Ikut nenek, saudara nenek lah gitu. Saudara jauh, ya udah mulai ada selentingan kabar tuh. Orang tua lu kerjanya gitu-gitulah, gitu-gitu. Apaan sih gue nggak ngerti. Pada saat itu masih kecil bilangnya pelayan. Waiter. Gue mikirnya, nganterin ST mah nggak apa-apa lah, siapa sih gitu. Ternyata yang dianterin ya cuma itu. Jadi pas datang ketemu sama lingkungannya, kaget. Tapi ini lo ngomong gini nggak apa-apa sama keluarga lo nih? Kan udah itu, nyokap juga udah begini dia, alhamdulillah udah tobat. Udah baik lah, udah hijrah gitu. Iya, tapi artinya kalau diomongin lagi membuka lukanya dia belum tentu dia bisa bergurau loh sama lukanya. Nah itu, kayaknya gue tuh nurun dari nyokap, karena nyokap tuh tipikal yang apapun yang di masa lalu, itu tuh diceritain sebagai candaan. Iya, bahkan pada saat gue kemarin somasi, gue bawain materi ini kan, itu gue kombutnya sama nyokap. Juara 1 tuh. Iya, jadi segokil itu, makanya kayaknya emang bercanda tuh belajar dari nyokap gue. Ya, kebalik dong aja. Kalau gue hahaha dia... Kalau hanya vokalnya di depan ya. Iya, vokalnya di depan. Tapi, nah itu gue bilang, gue tanya kenapa mama tuh setegar itu ngeliat sesuatu. Ya mau gimana, masa lalu nggak bisa diubah. Kata dia tuh hidup tuh kayak lagi nulis tapi nggak bisa pakai penghapus. Dia cuma bisa ditimpa doang. Iya. Jadi kalau lo mau ceritain tapi ternyata ya kita udah nggak di situ, menurut gue itu bukan aib, tapi itu pelajaran. Karena buat ngasih orang-orang yang lain yang ada di posisi yang masih di situ, bisa kok kita keluar, bisa kok kita berubah. Ini anak gue mau kuliah di ITB gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Malah sebenarnya tadi ya, kamu ke Cing Abdel mau ngajak mama nggak? Anjir kayaknya. Pengen dia masuk kamera. Ngapain malu kesini? Ngapain, gue ntar dulu aja dah. Nyokap gue lagi dari Papua lagi main ke Jakarta. Gitu. Ya udahlah, hidup dia udah lebih baik lah gitu. Ya, apa namanya? Jadi gue ngerasanya karena dia udah nggak di situ, semenjak gue kuliah di ITB, dia tuh udah bisa pindah lah. Gue yang gantiin posisi dia. Jadi pas masalah kayak gini-gini tuh udah solve lah, udah selesai. Dari 2023 gue cerita ini. Di Denny Sumargo. Iya. Pas di Denny Sumargo juga pikirannya sama, Cing. Gue nggak yakin ya di telepon sama Kodensu sama produsernya. Ki, mau cerita nggak di sini? Itu materi stand up lu. Kan gue jadiin materi show tuh kan. Waduh, jangan deh. Karena di kepala gue cukup penonton stand up aja dah yang nikmatin jokes kayak gitu. Gue rasa kalau terlalu banyak orang tahu jadinya aib gitu. Terus 2 kali kan di chat lagi. Tapi kalau seumpama lu ngiranya aib, kenapa lu ceritain di stand up? Itu kan juga ada banyak yang denger, gue juga denger. Saya bilang, janganlah, tapi udah cukup segitu aja. Terus dia bilang, ya 10 juta, gas. Jadi kayak, oh iya juga. Tahu gitu lo dari awal sebut itunya ya. Iya. Tapi di situ gue belum cerita ke nyokap, Cing. Belum izin tuh. Nah, mati itu gua. Gimana tuh? Terus gue juga lagi mau ngambil job itu gara-gara gue ada agak sedikit hate lah, masih belum berdamai banget sama nyokap, belum akur gitu. Iya. Gue ceritain di sini loh, gitu. Masih ada nggak baiknya lah di situ. Terus Densu naik, yang penting kayaknya nggak akan viral deh. Siapa sih gue gitu? Komik daerah dari Bandung kayaknya nggak kedengeran.
tiba-tiba dia seminggu sebelum sampai seminggu, baru 2 hari tiba-tiba yang nonton udah 1 juta. Terus pas gue liat di YouTube itu kan malam-malam, anjir 1 juta yang nonton, deg-degan. Pas gue liat WhatsApp, tiba-tiba nyokap gue sedang mengetik. Typing, oke. Waduh, gue blok dah di situ. Gue takut kata-kata muncul yang gak enak gitu. Beberapa bulan kemudian gitu ada nomor asing masuk, terus gue angkat. Terus tiba-tiba, nah ini mama jangan dimatiin, anjir, aduh mati gitu. Terus dia langsung bilang, udah gak usah kamu matiin, gak apa-apa. Mama selama ini mama kamu blok, mama sedih. Mama cuma mau bilang, kamu ngomong kayak gitu di internet, mama seneng kok. Karena kalau bisa jadi pelajaran buat orang lain, gak apa-apa gitu. Kalau bisa cerita bagian mama yang ini, gini. Kalau ngasih cerita. Materi dia. Terus dia bilang, premis. Ya gitu lah. Pokoknya intinya dia bilang, dia sesantai itu berdamai. Cuman dia nanya, uang AdSense-nya bisa dibagi nggak? Ya gitu-gitulah. Iya. Ibu emang, nyokap ini emang gak tahu sih. Kayak dia orangnya tuh yang udah ya udahlah. Ya, kalaupun mau diceritain, dia sangat rela buat bercandaan aja nggak apa-apa. Tapi sebelum kejadian ini hubungan lo sama nyokap gimana? Oh nyokap, emang malah lebih baik pas stand up. Dulu nggak pernah ngobrol. Kayak udah cuman sapa mata aja. Apa karena dulu tuh pas masih kecil tuh, ya kan dia juga masih memproses luka dia kan. Di lokalisasi tinggal di tempat kayak gitu kan berat juga buat seorang perempuan. Terus habis itu, gue nganggapnya tuh nyokap gue tuh lebih galak dari Brimob. Karena parentingnya emang satu level di atas Brimob. Keras jadi? Keras banget. Fisik juga? Iya, nggak cuma disuruh tegap badan tegap gitu. Nggak cuma kayak gitu doang. Kadang-kadang kan kalau seumpama Brimob nih, nggak disiplin baru kena pukul kan. Kadang-kadang nih, pukul dulu baru dijelasin. Kenapa tiba-tiba dipukul gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi, emang, apa namanya, nyokap tuh katakan, kan bapak nggak ada di situ kan. Jadi peran fisik bapak tuh yang ngambil nyokap juga. Nyokap. Tapi peran fisiknya main fisik beneran. Pak gitu. Jadi ingatannya tuh masih, wah kalau ngomong juga kasar banget dulu. Makanya tiba-tiba pas udah pada gede gitu, udah kuliah, hubungan tuh masih berjarak gitu lah. Terus jadi Eki yang oversharing gara-gara stand up nih. Emang ketukannya anak stand up tuh kan semua diceritain nih. Gitu. Terus dulu tuh sempat mikir ini kesalahan fatal nggak ya nyeritain orang tua. Tapi ternyata plotnya jadi lebih baik. Ortu sama anak-anaknya pada lebih dekat, termasuk sama gua. Terus habis itu tahun ini untuk pertama kalinya selama 7 tahun akhirnya balik ke rumah nyokap. Ke Papua. Mau berdamai lah, naik kapal gitu biar ceritanya dramatis, dibikin konten. Nah itu kontennya viral, naik kapal ke perjalanan proses buat ketemu nyokap gitu. Nah karena di situ tuh masih nggak nyangka gitu, dulu orang yang dulunya verbal abuse, kasar, suka ngucapin ulang tahun, terus manggil gua tuh nak, Le, kamu gimana nak, I love you gitu-gitu. Lu kok bisa kayak gini ya? Mulai kapan itu? Umur 49. Tahun ini 49 tuh 48 49. Sebenarnya udah mulai sayang, tapi sekarang tuh jauh lebih word of affirmation gitu. 49 tuh ngucapin ulang tahun gitu-gitu. Kayak sumpah sampai sekarang gue masih nyari resleting di leher nyokap gue, kayak dia alien deh. Kayak gak nyangka gitu, kok bisa gitu ada kurir yang telatnya sampai 49 tahun buat ngasih jiwa keibuan ke orang tua gitu. Baru meletak jiwa keibuannya. Atau lo yang baru lihat, sebenarnya dulu ada sih. Mungkin kali ya, Mungkin baru oh nyokap gue sayangnya bisa beneran kayak ibu ya. Iya, karena yang lo ingat kemarin-kemarin ya bagian gebukin lo-nya aja. Betul, karena mungkin kalau dulu tuh gue kalau perspektif gue ya, kayaknya dulu nggak bisa gue minta kasih sayang karena zaman dulu kasih sayang itu barang dagangan. Jadi kalau gue minta, gue misal dia di tempat kerja, nah di rumah dia tetap nyayangin gue, hitungannya lembur. Gak dibayar lagi. Iya, maksudnya overtime ya. Gue pernah ngeliat rumah teman gue cleaning service kerjanya dari jam 9 sampai jam 6 maghrib itu dia bersih-bersih. Sampai di rumah dia nggak pengen bersih-bersih, cing. Rumahnya kotor banget. Iya. Di situ gue bisa sadar, oh iya nyokap gue ada capeknya juga sih. Iya. Di situ gue baru paham pas udah gede, ya itulah. Kalau lo sadar bener-bener pada saat stand up, begitu lo
Udah stand up, kan era stand up gue 2023 tuh era stand up masih agak resah sama orang tua. Oke. Terus habis itu di menjelang 30 nih, 29 tahun gue kayak mikir, waduh mau sampai kapan nih gue gini terus sama bahas orang tua. Terus habis itu ketemulah di Lebaran kemarin gue cobalah perbaiki hubungan sama nyokap, pulang ke rumahnya. Yeah. Karena 7 tahun gue biasanya kalau Lebaran ya udah di kos deret aja sendiri, nggak ada siapa-siapa, sendirian aja. Terus padahal gue masih punya keluarga, sedangkan di situ ada teman gue yang bilang kayak gini, kan gue bareng 2 orang tuh di situ, ada penghuni kosan juga. Ki kalau gue jadi lu gue pulang, gue nggak pulang karena gue nggak ada bokap gue, nggak ada nyokap gue yatim piatu. Terus itu gue sedih banget, anjir ortu gue masih ada lagi, tidak ada nyokap gitu, kenapa gue nggak pulang ya? Ya udahlah gue pulang gitu. Pas gue pulang naik kapal, yang tadinya cuman pengen berdamai sama nyokap gue, sama ya maksudnya kayak gue disitu juga lagi patah hati ya sama relationship gue masih sendiri gue ya gitu. Habis itu ternyata nggak cuman bisa berdamai sama nyokap gue gitu di sana, ternyata pas gue transit di Makassar, jadi kan kalau kita naik kapal tuh transit gitu. Dari Surabaya gue tuh naik kapal ke Sorong, jadi transit ke Makassar, Bau-Bau. Nah pas di Makassar gue jadi ketemu sama teman-teman kecil gue pas di Makassar, karena kan gue sempat tinggal di situ, lokalisasi. Iya. Terus jadi reunian lagi gitu. Nah dari situ gue diingetin kalau ternyata gue tuh sosok anak kecil yang aneh banget, tinggal di lokalisasi tapi lebih aktif di masjid. Karena mungkin dulu nyari teladan kan di luar gitu. Dari ortu masih masih belum bisa gitu. Ya udah ketemu teman-teman gue di situ, gue diingetin, lu tuh pernah trauma tau sebelum dapat masjid yang ini, masjid yang sebelumnya lu pernah trauma, lu pernah takut ke masjid, lu sosokan ngaku ateis. Hah, serius? Jadi gue sebelum ada coki udah edgy ngaku ateis gitu. Cuman bukan ateis jalur filsafat tapi jalur ngambek. Iya. Gara-gara hampir ya pernah terus bola sama Ustadz. Hah, kaget gue di situ. Oh iya, gue pernah cerita kayak gitu ya. Gue ceritain lah di konten perjalanan gue naik kapal. Tapi sorry, cerita itu sebenarnya masih lo ingat terus? Gue lupa aja, pasti gue ingat. Oh, sangat gue ingat, bahkan sebenarnya. Tapi nggak pernah lo ceritain? Nggak pernah gue ceritain aja. Di stand up ya tipis-tipis lah, gitu. Nggak pernah jadi materi show. Terus, loh. Dan itu kan poster Bergurau dari Luka, stand up comedy gue udah naik. Karena pengen bahas ortu kan. Bergurau dari Luka tuh ngomongin tentang relationship dan orang tua gitu. Terus tiba-tiba pas di sini, wah, ini identitas gue yang gue lupa nih, gue pernah trauma sama masjid. Coba ceritain aja lah. Ceritanya tuh, gue ketemu teman gue yang bikin gue nggak trauma gitu. Jadi ceritanya bagus banget. Ceritanya tentang gue yang memandang sesuatu nih pakai trauma, terus ada orang yang ngasih lihat perspektif lain. Nggak semua masjid kayak gitu kok. Nih di masjid gue bagus gitu. Nah itu teman-teman terbaik gue dari masjid yang kedua. Masjid pertama gue trauma, masjid kedua gue malah dapat teman terbaik gitu. Ini tapi masih deketan nih masjid? Jauh sih, agak lumayan jauh sih. Emang agak jauhan gitu. Kayak beda kecamatan gitu lah, Cing. Terus habis itu ceritanya gue angkat, banyak orang yang komen-komen bagus, wih keren banget gitu-gitulah ceritanya, karena lucu tapi menyentuh di ujung. Nah ternyata ada selipan-selipan kayak foto gitu yang gue kasih lihat, itu tuh clue gue masjid gue di mana ya. Terus habis itu ada ciri-ciri pelaku, ada komen, Kak saya juga korban. Tiba-tiba terus komennya hilang. Di konten itu? Di komen itu, tapi tiba-tiba komennya hilang. Terus dia hapus sama dia sendiri? Dia hapus dia sendiri, mungkin dia khawatir gitu ya. Terus habis itu gue DM lah, gue penasaran. Korban apa? Gue cerita ini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, orang udah gue ceritain di Reels. Iya, maksud gue kan ada orang yang ke-trigger lagi sama lukanya gitu. Betul. Pada saat ini sih selama ini ya, korban-korban yang gue temuin kan akhirnya gue udah ngeliat mukanya langsung ya. Karena yang ngungkap komedian gitu, terus habis itu dari awal gue juga nunjukin bercanda-bercanda gitu. Gue ngeliatnya vibes gue kemarin investigasi pelaku tuh gak kayak film horor yang thrilling gitu. Karena ternyata Gen Alpha, Gen Z sama di bawah-bawahnya itu wah pada kocak-kocak banget. Maksudnya pada gak suka memproses luka dengan cara yang sedih-sedih gitu. Apalagi laki-laki ya. Iya. Pada langsung bercanda gitu. Misal ada ini kan ada nih. Ini gue nggak sebut namanya ya. Ada 2 korban yang ternyata itu barengan sama pelaku. Set gitu. Yang ngaku nih, salah satu yang ngaku juga yang di DM. Nih ternyata tuh dia tuh yang bisa jadi saksi kunci ini bisa dibongkar karena
si pelaku kebetulan langsung berdua, jadi ada saksi. Kan biasanya kan sendiri-sendiri. Itu yang bikin kasus-kasus begini tuh sulit diungkap. Nah, si orang ini itu dikasih duit 20.000, kan habis kayak gitu dikasih. Yang dia sendiri nih, yang ngaku ke gua, itu dikasih 10.000. Pas gua ketemu langsung, dia tuh kesel banget. Keselnya tuh bukan permasalahan dia jadi korban, tapi kenapa dia dikasih 10.000 cuma dikasih 20.000 kan gitu. Terus dia bertanya ke gua gimana cara si pelaku nentuin harga, kan anjing banget. Nih gua tuh kaget itu muncul dari anak SD. Gua dulu pas kecil juga kayaknya ya nggak setrauma itu juga, tapi juga nggak selucu itu juga, nggak sekonyol itu juga. Iya. Bahkan kalau gua pribadi dulu kasus ini dulu itu langsung gua ceritain ke nyokap. H plus kejadian, malamnya bahkan. Nah nyokap gimana ininya? Nyokap di situ mungkin lagi punya masalah batinnya sendiri. Suruh pindah langsung? Kagak. Udah nggak usah dipikirin. Itu cuma di kepala kamu aja gitu. Tapi sekarang nih ya, karena kasusnya kebongkar dan dia juga salah satu yang dampingin gue gitu-gitu. Tiap hari tuh dia bilang, maaf ya mama dulu nggak percaya, mama dulu punya kesibukan mama sendiri, mama belum bisa jadi orang tua yang baik. Tiap hari dia ngomong kayak gitu ke gue. Makanya gue rasa ya, ini stand up comedy tuh dulu bikin gue ngerasa ngekutuk diri gue gitu. Anjir gue oversharing banget, gila mati nih gue, hidup gue kayak gimana nih. Tapi gara-gara stand up comedy juga gue jadi bersyukur banget. Kayak hidup gue pelan-pelan ketata gitu. Sesuatu yang dulu gue gak pernah bisa tata tentang gue sama orang tua gue, pelan-pelan ketata, cing. Dari beberapa orang yang datang ke sini, stand up comedian banyak banget mengubah hal-hal mendasar dari hubungan orang tua anak ya. Buat orang lain mungkin sekedar berdamai itu lebih ke karir gitu. Gue bisa berubah dari yang miskin ke kaya gitu-gitu. Menurut gue stand up comedy bisa bikin gue ngobrol sama orang tua, itu aneh banget di kepala gue. Karena kan kebanyakan stand up comedian malah nggak bisa ngobrol sama ortunya kan. karena kenapa sih kamu bikin jokes kayak gini gitu. Kalau gue malah bisa ya sama-sama penghibur kan, beda industri aja udah lah, saling support. Beda industri. Satu industri sih entertainment juga. Iya, malam juga, cing. Iya, lebih banyak dapat job job corporate ada nggak ya kira-kira? Karena kan sama-sama muasin. Aduh ya. Nah itu hal yang gue rasa, yang dulu tuh gue lihat sebagai anjir ini nggak bisa gue ceritain, tapi itu jadi perspektif yang menarik. Iya. Dulu gue nggak tahu loh kalau seumpama negur cewek itu hai, halo gitu, boleh kenalan, nggak tahu. Taunya? Dulu kalau di sana berapa? Langsung ya. Iya kayak gitu nggak tahu. Kuliah dulu punya pendidikan yang bagus, lihat anak-anak stand up gitu-gitu, makanya gue ngerasa kadang-kadang pas di stand up tuh kayak kebalik gitu. Gue stand up dalam keadaan hidup jauh lebih baik. Anak-anak stand up gue liat hidup lagi susah-susahnya stand up. Iya makanya jadi ini sih gue ngerasanya wah gila ya, emang bergurau dari luka tuh judul show tuh jadi kayak doa gitu. Kan gue pengen bergurau dari luka konteksnya kecil banget lah, tentang ortu, tentang relationship gue gitu, umur menjelang 29 tahun tapi gue masih trauma sama namanya rumah tangga, gue takut nikah, tapi gue pengen nikah gitu. Seputaran itu aja gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh ngasih bonus lebih gitu. Udahlah berdamai sama yang lain lah, biar suatu hari nanti lu stand up lu bisa jauh lebih ringan, bisa lebih ngeliat hal-hal yang lebih kecil, lebih observasi yang detail-detail gitu-gitu. Awalnya pengen isu-isu domestik, rumah tangga, sekarang jadi isu rasional malah. Iya, gitu. Betul. Jadi ternyata itu ada di setiap daerah gitu ya, gitu. Belum selesai juga, banyak banget yang itu kan kemarin pemuka-pemuka agama yang akhirnya kelihatan gitu, nggak itu. Makanya ya emang momennya sih, cing. Bener-bener momen gue banget buat ngungkap kasus ini. Karena ternyata sebelumnya gue juga udah ada niatan. Tahun 2019 gue tuh nonton video musik apa gitu. Itu musiknya tuh ada adegan di mana anak kecil punya abang-abang, abangnya tahu kalau anak kecil si adiknya dia tuh digituin. Video musik biasa gitu, video musik scene-nya di Thailand gitu lah. Terus habis itu si abangnya ini ngeracunin si predatornya pakai racun ular gitu. Anjir. Terus gue jadi anjir, kalau gue punya abang gue digituin kali ya. Terus di situ gue langsung ke trigger, gue cari nomor pelaku lah. Cari nomor pelaku tapi gue biarin aja. Gue dapet nomor pelaku dari temen remaja masjid gue yang dulu.
5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, tahun 2024, gue nonton filmnya Joko Anwar, Siksa Kubur, pas Lebaran. Gue nggak pulang tuh pas Lebaran. Nonton sama temen gue di kosan, dia yatim piatu, gue punya nyokap tapi nggak pulang. Nonton jebret gitu, gue lihat adegannya tuh, pokoknya emang plot ceritanya kurang lebih gini, Cing. Dia berusaha untuk ngelihat orang yang paling berdosa, si predator itu kira-kira di kuburan tuh disiksa apa enggak gitu. Jadi pengen dia ungkap gitu ke dunia kalau dia tuh predator loh. Di situ gue kayak anjir, apa gue ungkapkan aja gitu ya. Dari kesenian, dari kalau nggak ada orang bikin film kayak gitu, gue nggak akan bersuara. Gue lagi lah nomor, anjir gue pernah minta nomor ini, apa gue lanjutin aja ya. Terus gue tulis self project, gue tulis gitu, nggak tahu dah. Self project gue tulis di notes nomor pelaku, habis itu gue save di kontak tulisannya Ustadz Sudirman pencabul saya, biar kalau masuk di kontaknya orang bisa dilihat gitu. Dulu kayak gitu tuh. Terus habis itu nguap aja, gue lupa gitu. Dengan sendirinya tuh ternyata alam bawah sadar gue menuju ke situ. 2025 gue bercanda-bercanda tentang luka gue zaman dulu. Ada orang ke-trigger, gue bikin show judulnya Bergurau dari Luka yang tadinya bahas tentang keluarga. Orang-orang malah datang sold out buat denger kasus. Hamin 2 minggu gue menjarin orang. Maksudnya kayak bisa distract itu gitu. Jadi ada loh orang yang sebelum show 2 minggu tuh bukannya ngebadanin tapi malah BAP. Lu dipanggil-panggil ke sana? Iya, gue ke BAP, gue 3 kali ke Makassar. Pengadilan? Pengadilan juga, dipanggil gue. Itu kalau gitu yang ongkos siapa sih, Ki? Kagak ada, Cing. Sendiri? Itu duit sendiri. Kalau dipanggil gitu duit sendiri? Duit sendiri, mana ada tulisannya, barang siapa yang tidak memenuhi panggilan pengadilan, dia akan dikenakan pasal KUHP ayat berapa. Gue nggak pernah terlibat hukum-hukum kayak gitu kan, komika yang biasanya bercanda-bercanda dikasih hal serius kayak gini, sepaneng, kepala kepikiran. Ya udahlah, gue kesana naik pesawat. Habis itu ya udah gue bilang aja lah di kolom komentar gitu. Ya udah ajakin gue ngapain ke, stand up apa gitu-gitu. Bikin konten. Alhamdulillah tuh banyak yang support dan akhirnya ya udah gue teman-teman ngeramein, entah gue di situ bikin stand up lah atau apa gitu. Ya modelan Bang Panji ke New York, cuman bedanya tuh pakai lewat manajer kan. Panji lagi di Jakarta nih gini. Ya udah tuh, ya udah itu uang itu gue puterin aja selama di Makassar. Duitnya ada, cuman gue nggak ikhlas aja kalau pakai duit yang gue punya untuk ngurusin pelaku gitu. Pokoknya gue nggak mau ada duit rekening gue yang sepeser pun keluar gitu. Tetapi tetap keluar sih. Tetap kepake ya. Tetap kepake sih. Iya. Ya gitu, ya udah daripada kesel gitu kan, ya udahlah gue ikutin terus kasusnya. Ya udah gue percaya sekalian. Ini jadi buat awareness ke orang-orang juga, kalau seumpama kita tuh harus sadar kayak gini, karena banyak banget orang tua yang bahkan nggak terlalu peduli, Cing. Kayak anaknya nih jadi korban di kasus gue, anaknya cuma dipegang-pegang doang lah, nggak apa-apa selagi dia nggak jadi pelaku gitu. Terus kayak gitu ada yang merasa padahal buat orang itu di kasus lo deh gitu, itu apa yang paling berefek, Ki, setelah mendapat perlakuan seperti itu? Yang buat lo yang paling berefek? Kalau menurut gua ngerasa kayak nggak punya harga diri, malu. Kayak ceritanya tuh, gue tuh nggak pernah ngeliat gini. Gue tuh udah ngeliat berbagai stand up komedian ngomong traumanya, lukanya, ngomongin tentang keresahannya tuh cengengesan. Gua anak broken home, kayak gitu. Ortu gua tuh kayak bisa segamblang itu. Tapi kalau kasus kayak gitu, walaupun dia stand up komedi, jarang yang ngomong saya adalah korban. Tidak pernah. Kayak kok bisa ya gitu, stand up comedian bahas semua luka jadi itu santai. Tapi kalau udah menyangkut sama sesuatu yang merenggut dirinya gitu, dia apalagi cowok, karena itu ya gara-gara gue cerita kan, jadi akhirnya memagnet orang yang sama tuh, sefrekuensi. Ya pelaku-pelaku seniman lain juga jadi cerita, tapi ceritanya juga tonnya tuh nggak kayak gue, nggak tahu dah, nggak yang gue tuh Ki dulu juga kayak lu gitu, ada kayak gitu. Nggak yang bisa kayak pas dia cerita sebagai anak broken home, ya ortu gue kan cerai gitu-gitu. Beda banget tonnya gue rasa gitu. Tapi nggak kalau secara, maksudnya efeknya ini lo jadi nggak pedean untuk segala hal. Banyak yang hidupnya mundur, banyak yang akhirnya ngerasa diri nggak pantas, banyak yang akhirnya putus pendidikan, ngerasa
ketemu lawan jenis atau bahkan orang lain itu sebagai apa namanya sesuatu yang menakutkan gitu. Ada orang yang liat peci aja langsung menggigil gitu, gitu. Nah ternyata gue tuh kaget gitu kalau seumpama sikap gue dalam ngadepin kasus ini kayak ya gue bercandain, terus habis itu gue ngomongin kasus ini pakai smiling voice gitu, kayak gitu-gitu. Berdampak besar banget ke orang-orang karena nggak pernah ada yang kayak gitu, nggak pernah ada yang nyontohin. Ada korban yang dulunya ngomongin ini kayak sampai kayak gitu banget ya. Terus abis itu beberapa kali lah kita berurusan bareng gitu karena ada BAP dan lain-lain. Karena kan gue cuma saksi kan, kasus gue diputihkan, udah nggak berlaku. Jadi kasus yang terbaru ini yang gue temenin, itu yang orangnya. Emang secara waktu udah kadaluarsa? 12 tahun udah nggak bisa. Oke. Orang yang ada di yang gue temenin ini yang nggak nyebut namanya denger aja nggak itu sampai akhirnya bisa bercandain sendiri. Ini umur berapa sih anak itu? Wah masih kecil banget, baru kelas 6 SD. Astaga. Nah makanya gue liat, wah ternyata tuh anak tuh beneran peniru ulung. Ketika kita contohin kayak gitu dan dia terapin, gue tuh sampai benar-benar menyimpulkan anjir benar-benar bercanda tuh se powerful itu. Apa namanya? Bercanda tuh ngebuat kita jadi kayak ngerasa lukanya tuh jauh lebih remeh gitu, kita lebih gede gitu. Nah kalau kita masih apa namanya nganggap itu benar-benar traumanya serius gitu, kitanya kecil traumanya gede banget. Nah benar-benar bisa keubah gitu kita yang lebih gede gitu. Itu gue kaget banget sih. Itu beneran makanya kenapa stand up comedian tuh ya hidupnya ada di mana-mana lah sekarang. Gue ya di film ada di mana ada gitu. Karena gitu. Kita bener-bener ditempa sama luka jadi gede gitu. Makanya gue liat ya udahlah apa karena kasusnya cuman dihukum 11 tahun terus habis itu pelaku juga masih banyak yang belum ketangkap juga kan di tempat gue kan korbannya sebenarnya ada ratusan. Yang ngaku yang mau ngelapor tuh 16 dan laki-laki perempuan karena predatornya ternyata di satu tempat yang sama itu ada 4 orang. Nah satu yang ketangkep karena sisanya tuh diputihkan kasusnya di atas 12 tahun. Dan gue nggak cuma pengen ngomongin tentang bergurau dari luka nih, ternyata juga jadi orang-orang yang punya permasalahan hidupnya berat banget dan lain-lain gitu. Ya setidaknya lu harus kenal yang namanya humor sih gitu, karena humor tuh bener-bener bisa bantu lu banget gitu. Makanya ya bergurau dari luka tuh perpanjangan dari quotes yang dulu pernah gue tulis gitu apa ya, lebih baik dikenang jadi komedi daripada dikening jadi tragedi. Daripada cuma dikening lu doang gitu, cerita aja gitu. Cerita gitu. Ya pas udah cerita kan lu akhirnya kayak berbagi beban yang ada di kepala lu ke orang lain gitu. Terus emang pasti ada yang reaksinya kurang bagus gitu. Makanya udah stand upin aja lah. Kalau di stand up kan kayak udah tinggal bareng gitu sekaligus. Jadi gue nggak perlu japri satu-satu gitu. Ya kalau reaksinya kurang kan berarti masalahnya ada di jokesnya. Tinggal cari gimana bisa diterima penonton gitu. Tapi mungkin yang jadi ya kalau menurut lo humor atau komedi itu cara yang paling efektif untuk menyembuhkan luka. Cuman mungkin buat banyak orang satu yang kontradiktif sebenarnya. Kalau lo komedi kan lo ngeliat sesuatu yang lucu sebenarnya ya. Iya. Ini apakah ya itu butuh waktu. Apakah pantas nih sesuatu yang tragedi kita ketawain gitu. Padahal kalau kita ngerasain ya dengan ketawain tragedi yang terjadi sama kita itu justru menyembuhkan luka kita lebih cepat gitu ya. Iya sebenarnya juga nggak humor tuh nggak ngasih janji buat nyembuhin luka lo. Cuman dia ngasih statement ke lu kalau seumpama lu masih bisa mikul itu, lu masih bisa nih. Seperti yang lu bilang tadi, lu lebih gede lah dari trauma. Iya, lu lebih gede dari trauma lu jadi lebih cepat buat sembuh gitu, kayak gitulah. Jadi ya lu tetap kalau emang lu butuh ke psikolog ya lu ke psikolog dulu lah gitu. Kalau lu percayanya ruqyah, lu ruqyah dulu kayak Gerald gitu loh maksudnya. Maksudnya tetap lakuin yang lain gitu. Humor tuh selingan di antara itu gitu. Ya setidaknya lu bisa nggak kayak gue pernah, ya ini selalu gue ceritain sih. Jadi ada orang gitu yang bannya bocor. Dia sampai diteleponin sama temennya yang ngomongin tentang ide, ya dia lagi mau bikin sesuatu lah. Terus habis itu ada orang kenal dia, bang, ban lu bocor. Terus dia ternyata selama ini cengengesan aja. Karena dia lagi fokus sama ide yang didapat di HP dia. Jadi dia nggak fokus ke ban bocornya gitu. Jadi ketawa-tawa. Padahal dia sambil dorong motor gitu. Jadi kayak ya ketika lu dalam sedih gitu,
komedi tuh ngebantu lu untuk nyari angle lain gitu, apa yang lu fokusin gitu. Jadi ya kalau gua ngingetnya di prostitusi, anjir ya gua malu dikatain ortu gua gitu dan lain-lain bla bla bla. Tapi kalau gua ngeliatnya sekarang, anjir. Maksudnya gua kalau ngomong tentang prostitusi, aku datang dari sana langsung, jadi sangat valid untuk bilang kayak kenapa ya orang di sini tuh pada memperdebatkan permasalahan hal-hal nggak penting kayak keperawanan tuh penting apa enggak bla bla bla. Di sana tuh keperawanan sekedar orang yang nganggur sama yang nganggur udah gitu doang. Jadi punya alat buat bisa ngomong kayak gini gitu. Dulu tuh diakui cuma aib doang gitu. Jadi oh iya bisa apa ya? Jadi punya apa namanya daya buat ngomongin hal-hal yang nggak bisa diomongin orang lain gitu. Terus ya apa namanya malah jadi punya perspektif untuk nggak ngejudge orang juga gitu. Iya. Nah ini buku ini isinya apa nih? Bergurau apa sama yang materi stand up lo atau ada hal-hal lain yang lo mau ceritain di hal-hal ya kan Bergurau dari Luka tuh sebenarnya tentang pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang gue belum bisa jawab. Kenapa sih lu kuat banget lu seberani itu dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya di buku itu bakal terjelaskan gitu bahwa kenapa sih gue bisa ada di tahap kayak gongnya tuh. Gak semua orang ngalamin kasus yang segede itu. Jadi gue rasa Bergurau dari Luka yang dimaksud tuh akan jauh lebih umum gitu. Ya tentang orang tua, tentang pasangan dan ya apapun yang orang pasti pernah ngelaluin kayak patah hati, terus habis itu lu bingung sama diri lu, jati diri lu gitu-gitu. Gue tariknya ke situ. Nah, kayaknya itu akan jauh lebih beda dari materi stand up. Makanya akan jauh lebih dalam karena konteksnya sih cerita penemuan jati diri lu di atas kapal, perjalanan di atas kapal yang tanpa sadar akhirnya lu juga nemuin diri lu karena lu ngungkap kasus yang nggak lu pernah sangka gitu. Iya. Emang semuanya nggak sengaja, cing, sumpah orang lagi bercanda-bercanda, lah ketangkep gitu. Sampai sekarang aja gue masih heran, kok bisa ya dihukum di negeri yang kayak gini, pelakunya di penjara gitu. Ya udahlah karena masih walaupun pelakunya di penjara dan gue masih shock ya, masih bisa ya di penjara. Tapi hukumannya cuma 11 tahun, padahal dia beraksi aja 21 tahun. 21 tahun dia beraksi dari 2004. Ya daripada kecewanya cuma ada di hati gue, lebih baik gue keluarin kecewa itu terus gue sematkan ke dalam buku gitu. Gue bikin narasi di buku jadi biar nggak itu. Ya udahlah, nggak tahu itu biar entah itu jadi sesuatu, entah itu apa namanya seni itu berubah jadi apa. Kan dari gue nggak nyangka dari quotes doang di bio gue jadi materi, jadi show stand up, dari show stand up jadi buku. Gue nggak tahu, gue membiarkan si Bergurau dari Luka jadi apapun buat nemuin orang-orang yang mungkin gitu perlu diyakinkan kalau hidup masih layak buat dilanjutin. Kayak gitu. Karena kan ketika kita ada hal yang gede banget di luka yang di depan kita, seakan-akan tuh masa depan tuh jadi gelap banget gitu. Kayak lu hakimin masa depan lu gitu. Kita nggak tahu lah. Cing Abdel, gue pernah nanya dulu dengan pas masih muda, pernah kan hal yang dilaluin gede banget yang sampai hari ini pun kadang suka jadi bercandaan, mungkin narkoboy gitu. Itu dulu zaman itu pas sampai sekarang ada di tahap ini pernah nyangka nggak sih? Misalnya kayak, wajar, gue ada di tahap ini gitu. Nggak pernah nyangka juga. Kayak, gue udah pengen jadi TKW ke Arab. Lu pernah pengen jadi TKI? Gue udah nanya ini, aduh hidup gue gimana ya? Apa gue ke Arab aja, gue bilang sama. Itu saking itemnya banget. Iya, saking, aduh gue kerja bisa lihat ya. Kayaknya kerja di. Tapi kenapa pilih ada TKI, Cing? Biar jauh ke luar negeri gitu maksudnya. Dan Arab ya, jadi kalau mau naik haji tinggal melipir gitu ya. Udah nanya gue gimana ya kalau gue kerja aja, karena di Madinah ada saudara gue gitu, jadi lebih gampang. Jadi gue gue kerja di sana aja, karena gue ngerasa kalau gue keluar rumah, nggak ada yang percaya juga gue pengen bener gitu. Itu lebih gue ke. Dulu orang tuh lagi sedikit banget kepercayaan ke Cing Abdel juga. Iya gitu. Jadi lebih ke gak pedenya bukan karena gue nyembuhin luka gue nya, enggak. Tapi karena orang berkali-kali lu kecewain. Betul. Dan gue menyadari banget ya emang ini apa namanya, harga yang harus gue bayar. Jadi gue udah mulai tidak menyalahkan orang. Kalau dulu kan kerjaannya tuh narkoboy itu nyalain orang mulu. Bokap gue ini, bokap gue itu, bokap lo ini, bokap lo itu, gara-gara lo pakai. Jadi retak keluarga itu gara-gara lo pakai, gara-gara itu. Jadi kesadaran bahwa
udah nggak usah nyalain orang lain, lo benerin diri. Begitu gue udah benerin diri, gue mau ngelangkah keluar, orang lain kan kagak bisa sembuh dengan sendirinya. Iya. Mandang gue tetap aja sama kayak yang dulu yang dia tahu gitu. Nah itu mungkin apa namanya kesulitan tersendiri dari luka yang beda, luka narkoba itu ya. Kesulitannya ada lagi beda. Mungkin dia udah berdamai sama diri sendiri, tapi lingkungannya masih kagak percaya aja sama ini. Jadi ada beda-beda. Cuman memang untuk melangkah yang pertama kita perlukan ya berdamai sama diri sendiri, ngaku. Kalau narkoba itu ngaku, iya gue yang salah, bukan orang-orang yang salah gitu. Di zaman lu belum dapat kepercayaan kan, kayak lu menghakimi masa depan lu anjir kayak gimana bla bla bla. Tapi sekarang kayak cuman bisa kita bercandain, bahkan kita pelajarin. Ini dulu gue masalahnya di sini. Makanya gue ngeliat kayak apapun yang terjadi di dulu tuh antara bisa kita pelajarin, kalau kita ketawain doang udah. Kalau nggak bergurau udah kayak gitu. Makanya ya coba kalau Cing Abdel ketika jadi TKI ya. Apa ya? Jadi apa ya? Mama Dede nggak ada. Gue mutawif jadi mutawif. Iya, Mama Dede nggak ada yang nanya. Iya. Tanya dong. Iya memang udah jalannya lah gitu. Iya benar. Maksudnya kita bisa ngomong, ya ini emang udah jalannya kalau kita udah sampai di satu titik. Iya. Jadi baru tahu bahwa ini adalah jalannya. Jadi buat orang-orang yang, gue sering bilang juga nih buat yang narkoboy, kadang-kadang sangat tidak percaya diri apakah masih ada masa depan. Masih ada sebenarnya. Sangat ada gitu ya, tergantung lo aja gitu. Pernah rindu ya? Sering lah. Tapi kan tahu gimana memanage ya. Kalau dulu pengen belok ke BD, sekarang beloknya ke... Kayak berarti banyak ternyata nggak semua rindu tuh harus dituntaskan ya. Benar, tidak harus rindu dibayar dengan bertemu nggak harus. Iya, benar. Ya. Karena bahaya bisa kacau lagi. Makanya lu tuh termasuk orang yang nggak bisa diem ya. Karena dengan itu doang cara buat bisa semua pikiran teralihkan. Mungkin ya. Karena termasuk orang yang gue liat kayak cuma show terus orang jalan. tua ngapain gitu ya? Iya, ini orang tua ngapain sih banyak banget follow-follow. Salah satu panutan orang-orang sih dalam produktivitas, padahal biar tidak balik. Iya, orang nanti produktif kan? Iya. Maksudnya biar capek aja deh, jadi gak ada. Iya, tapi kalau gue kebalikan, gue tuh kayaknya pas di Makassar semua hal udah pernah gue coba kecuali itu. Janganlah udah. Nah, karena ini Cing, gue jauh banget mau buat nyampe ke narkoba. Karena makan bodrex ini masih pakai itu pisang. Iya. Jadi kayak masih jauh sih. Sulit-sulit ya gitu-gitu ya. Iya, gue kalau obat udah nggak banget. Tapi di depan rumah gue, samping-samping rumah gue, soalnya gue udah lihat dampaknya. Gue udah pernah lihat ada orang mulutnya berbusa, padahal bukan wastafel. Jadi udahlah, ini gue udah nggak bisa nih gue. Wah gila, ada orang naruh bong di rumah, polisi lagi di depan rumah gua, terus gua nanya tuh ada ngebul-ngebul apa gitu. Udah nggak usah dipegang, itu bong. Nah gua nggak tahu bong tuh artinya apa, alat apa dan lain, tapi nyokap gua bilang itu bong. Suatu hari gua ada pelajaran IPS, abis itu pas ngomongin Sumpah Pemuda ada bong Java, bong Borneo, bong apa? Jong dong itu. Baca soalnya bong kan, bong apa gitu lah. Terus abis itu, terus gue kira itu sama tuh bentuk yang sama. Kayak gitu di kepala gue, ini Sumpah Pemuda tuh pada nyambung bagaimana gitu. Gak tahu kan. Iya masih banyak hal yang nggak diajarin. Gitu lah. Oke, proses buku sekarang udah sampai, lo ketemu dengan? Udah sama penerbit. Udah sama penerbit. Ya doain aja. Desember sih harusnya udah bisa PO, Desember akhir. Desember akhir. Iya, ini ya apa namanya, biasa orang datang ke sini buat promo stand up ya. Gue juga ada digital download Bergurau dari Luka, udah. Di mana? Ada di Kliki. Enggak, bikin sendiri. Oh, lo bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Kliki.id itu ada di link bio gue di Instagram, teman-teman. Kasih aja tadi di deskripsi ada ya? Iya, boleh. Nanti boleh di itu. Gue show di situ juga. Di Comika show-nya. Tuh, alhamdulillah kemarin antusiasnya bagus sih. 3 kota Makassar. Gua tutup di Makassar sebagai tempat TKP. Kami ya. Kalau gitu. Buku, insya Allah akhir Desember keluar. Akhir Desember, iya. Cuman sekarang ini Cing, gue lagi berusaha Cing, karena sekarang gue adalah stand up comedian yang lebih dikenal sebagai korban. Gue lebih dikenal, materi stand up masih underground, jarang yang tahu. Kayak gue rasa juga Cing Abdul juga belum pernah ngeliat gue stand up.
Kayaknya sih belum pernah. Nggak pernah. Tapi kemarin gue dapat golden ticket, Suci yang kemarin. Firza Logika juara itu, gue dapat golden ticket. Tapi berarti lo di depan gue dong? Oh kagak, gue bukan pre-show. Oh tapi nggak dipanggil? Nggak ditelepon. Oh golden ticket. Nggak ditelepon Mas Parno. Karena dia mungkin takut materi-materi gue rewrite biar bisa masuk ke TV, tapi masih bahas tentang gue tinggal di area Ramang. Itu, jadi ya kalau pengen masuk Suci harus cari materi. Suci besok mau ikut? Kayaknya gue fokus di nulis dan buku dulu dah, dan ya apa namanya, konten dulu aja dah. Ya mungkin kayak Oza gitu dulu dah. Anjay. Ya karirnya. Mudah-mudahan nemu lah. Iya. Jalurnya mudah-mudahan ketemu. Cik Abdul juga kan nggak pernah ikut audisi Suci, udah usah jadi juri gitu. Betul, Suca juga gua nggak ikut, gua jadi juri. Itu, makanya Pak, jalurnya harus lewat Mamah Dede dulu apa gimana ya? Paling gak lo harus ketemu temuan dulu kalau mau kayak gua. Oh iya benar. Makan lo 30 tahun bertemuan. Harus bisa main gitar juga. Iya. Ki, makasih ya Ki ya. Sama-sama. Sehat terus, mudah-mudahan bukunya cepat. Oh, amin. Iya. Mudah-mudahan bukunya cepat rampung, bisa segera di PO. Iya. Hidup juga semoga semakin cerah. Dan Cik Abdul selalu tek. Anjay. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikut. Ya.